Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Amalia Sadia, kelas PID tingkat 2. Saya di sini akan menyelesaikan tugas teori belajar, yakni tentang konsep dasar belajar behaviorisme, yang kedua karakteristik belajar menurut teori behaviorisme dan kognitivisme, yang ketiga asumsi dan prinsip belajar menurut teori konstruktivisme dan humanisme, yang keempat alternatif pembelajaran menurut teori konstruktivisme dan humanisme. Konsep dasar teori belajar behaviorisme. Teori belajar behavioristik itu menjelaskan belajar itu adalah suatu perubahan perilaku yang dapat diamati, dapat diukur, dan dapat dinilai secara konkret. Perubahan ini terjadi melalui rangsangan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum. Teori behavioristik ini mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor bagian, tingkah laku yang dapat mempergunakan metode objektif yang sifatnya mekanis dan mementingkan masa lalu. Jadi dalam teori belajar ini, seorang anak itu dapat dianggap telah belajar itu ketika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh itu yaitu seorang anak masih belum bisa menghitung perkalian, walaupun ia sering belajar tekun untuk berhitung, dan juga gurunya sudah tekun dan semaksimal mungkin untuk belajar, tetapi si anak itu masih belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian tersebut, maka si anak itu masih belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar tersebut. Nah, yang kedua itu ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu yaitu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dasar teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan dalam pendidikan yaitu satu, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, tekanan proses belajar mengajar terletak pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar dan bukan pada hasil belajar. Yang kelima, kurikulum menekankan pada partisipasi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu guru adalah sebagai fasilitator. Dapat disimpulkan bahwa dalam teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan sering secara dialogis. Teori belajar humanisme, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Prinsip-prinsip belajar humanistik menurut Rogers harus mencakup beberapa hal, yaitu satu, hasrat untuk belajar. Yang kedua, belajar yang berarti. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Yang keempat, belajar harus inisiatif sendiri. Dan yang terakhir, serta belajar dan perubahan. Alternatif pembelajaran menurut teori konstruktivisme dan humanisme. Alternatif pembelajaran menurut teori konstruktivisme yaitu satu, kurikulum disajikan dimulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengendalikan kepada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Yang keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori yang membahas tentang dirinya. Yang terakhir ada alternatif pembelajaran menurut teori humanisme, yaitu satu, sangat perlu diperhatikan sebagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi dirinya. Terus yang kedua, pengalaman emosional dan karakteristik pendidik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran. Yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis. Sekian dari tugas saya. Mohon maaf banyak kekurangannya, karena yang sempurna hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.